Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, wal'iyadzu billah, kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi dari berbagai macam rahmah dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Maka beruntunglah hari ini, sore ini, kita hadir kembali, tidak lain dan tidak bukan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, tak bosan-bosan untuk kita sampaikan keutamaan menuntut ilmu. Setiap hari Selasa sore kita menuntut ilmu, yaitu ilmu penunjang untuk memahami agama kita, yaitu lughatul Arabiyyah, wahia lughatu ahlil jannah, karena bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Maka berbahagialah dan beruntunglah yang saat ini telah hadir pada majelis ilmu ini. Tentu tidak mudah untuk konsisten dalam menuntut ilmu. Tentu tidak mudah istiqamah dalam menuntut ilmu. Tapi usaha akan berbanding lurus dengan ganjaran yang kita peroleh. Usaha yang maksimal akan mendatangkan ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, usaha kita yang mungkin hanya sekedar setengah-setengah dalam beramal saleh, maka Allah pun akan memberikan ganjaran yang sama setengah-setengah dari usaha yang kita lakukan. Maka dari itulah bersungguh-sungguhlah pada sore ini untuk belajar kembali. Bukan untuk bisa menjadi orang yang pintar, tapi untuk bisa mendapatkan bagian yang lebih besar daripada kepintaran, yaitu adalah al-iman, keimanan kita, al-khasyah, rasa takut kita kepadanya, ar-raja, rasa harap kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dengan semakin paham bahasa Arab, harusnya
tingkat keimanan seorang hamba akan semakin besar. Tingkat keimanan seorang hamba akan semakin tinggi. Dan dia bisa memahami dari kehidupan yang fana saat ini. Akhwati fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan perjuangan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada halaman 33 Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Alhamdulillah. Pada pelajaran yang ke-6, sebenarnya yang kita bahas itu tentang apa? Maka sedikit informasi bahwa pelajaran yang ke-6 membahas berkaitan dengan mu'annas atau isim yang mu'annas. Isim yang dikatakan memiliki bentuk mu'annas. Apa itu mu'annas? Lawan dari muzakkar. Ya, kalau muzakkar untuk laki-laki, maka mu'annas untuk perempuan. Ya, baik itu gendernya dari jenis kelaminnya atau dari jenis bentuk kosakatanya. Seperti sayyaratun ada tak marbutah maka dia mu'annas. Seperti kata tunjuk hadhihi maka dia menunjukkan mu'annas dan sebagainya. Nah, di hadapan ummahat di papan tulis ya tertulis ayat di dalam surah Asy-Syams ayat pertama. Apa bunyinya ummahat? Wasyamsi waduha. Wasyamsi wa duhaha. Ya. Artinya kita tahu artinya itu adalah apa ummahat? Demi matahari besarnya pada pagi hari. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ya. Cahayanya di pagi hari. Ya. Perhatikan di sini ummahat. Kenapa kita mengambil contoh di dalam ayat Al-Qur'an? Karena kita mencoba untuk pendekatan pembahasan kita ya dengan Al-Qur'an. Ya. Baik. Di mana kita tahu rumus awalnya kalau ada tak marbutah contohnya hadhihi sayyaratun. Apa artinya ummahat? Ini mobil. Ini mobil, sebuah mobil. Ya. Bentuk kosakatanya muannas. Muannas. Ya. Dengan tanda ada tak marbutah. Ya, dengan tanda tak marbutah. Ya. Nah, itu yang kita ketahui kan rumus awalnya. Dan ternyata ada yang di luar rumus. Seperti kata asyams. Asyams ini menggunakan hadza apa hadhihi ummahat? Hadhihi. Kenapa? Karena Kan nggak ada tak marbutahnya. Karena termasuk apa ya? Untuk apa nih asyam ya. Kan kita harus mengikuti kaidah ya. Kaidahnya adalah ketika ada kosakata yang berakhiran tak marbutah, maka dia muannas. Ya. Tapi tidak dengan kata syamsun.
kok tidak ada ya tak marbutohnya, tapi lantas dia dikatakan mu'annas. Kenapa demikian? Maka jawabannya sebenarnya ada di papan tulis, Ummahat. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, wasyamsi waduhaha. Ha itu untuk mu'annas dari kata hiya. Nanti Ummahat akan belajar. Hiya kembali kepada matahari. Cahayanya matahari di pagi hari. Jadi artinya ada beberapa rumus yang sudah kita pelajari, ternyata ada juga kosakata yang di luar rumus dengan sebab ayat Al-Quran. Ada beberapa sebab tuh. Kenapa dia pengecualian? Pengecualian itu biasanya ada di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, karena sebab mutola'ah. Kita sima'iyah, mendengar langsung dari orang Arab tuh. Ya. Mendengar langsung dari orang Arab, ya. Seperti kata kidrun. Ya. Apa arti kidrun? Ada yang tahu, Mahat? Untuk Enggak ya? Belum kita nggak pelajari tahu. ya. Ada namanya kidrun. Kidrun itu artinya adalah tungku, apa namanya, kendi. Kendi, ya. Kidrun, kendi atau wadah, bejana, ya. Tapi lebih tepatnya kendi ya, wadah. Nah, dia mu'annas meskipun tidak ada tak marbutohnya, pengecualian. Ya. Dasarnya apa kok bisa ada pengecualian? Dasarnya tadi. Pertama, bisa jadi karena ada di dalam ayat Al-Qur'an, dia menjadi mu'annas. Ya. Yang kedua, sima'iyah, kita melalui pendengaran orang Arab asli. Ya. Orang Arab asli. Yang ketiga, itu dari mutola'ah, ya. Apa namanya, mempelajari dari manuskrip orang-orang Arab terdahulu. Nah, ya, ini kan kita harus tahu ya sedikit informasi bahwa bahasa Arab yang saat ini kita gunakan itu adalah bahasa Arab yang berasal dari zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi bahasa Arab yang kita pelajari saat ini adalah bahasa dari keturunan, bukan keturunan ya kita bicaranya, dari daerah yang berada di tempatnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Karena Nabi dari bangsa Arab itu adalah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ya. Jadi bukan Nabi dari bangsa Arab itu hanya Nabi Muhammad ya. Ini harus diluruskan juga, Sudah kalau tidak salah ya kita jelaskan. Alaysa kadzalik? Atau belum? Halas? Sudah belum, Umahat? Sudah deh kayaknya. Sudah ya? Ya, baik. Jadi pada intinya, ya, bahasa Arab ini adalah bahasa yang tertua ya. Dari zaman Nabi Hud, Nabi Salih. Ya, itu sebelum apa? Setelah banjir bandang ya. Banjir bandang ya di zaman bahteranya Nabi siapa, Umahat? Nabi Musa, Kok Nabi Nabi Nuh, Nuh? Nabi Nabi Nuh. Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh tragedi bahtera Nabi Nuh ya, tenggelamnya sebagian daratan, bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh daratan ya. Setelah itu berpencarlah keturunan Nuh, dan di antara keturunan Nuh ada yang namanya Sam bin Nuh,
yang menjadi keturunan dari bangsa Arab, ya, yaitu Nabi Hud dan Nabi siapa? Saleh. Nabi Saleh. Saleh. Ya, sampai sekarang masih ada itu bahasa kuno ya, Arab kuno namanya. Ya, apa namanya, bangunan ataupun artefak yang ada di Madain Saleh di utara dari kota Mekah, 600 km dari kota Mekah kalau tidak salah, dan 1.200 sampai 1.300 km dari kota Mekah bagian selatan berdekatan dengan Yaman, ya, disebut dengan Sakhral Khali, padang pasir yang kosong. Disitulah tempat Nabi Hud alaihi salam, ya, itu masih banyak tulisan-tulisan bahasa Arab kuno. Nah, itu yang dicari Ummahat. Oh, ternyata Kidrun itu mu'annas, Syamsun itu mu'annas. Narun, ya, Narun apa arti Narun Ummahat? Neraka, Ustaz. Nah, kita taunya neraka. Padahal Narun itu dari zaman dulu udah ada. Namanya adalah api. Api. Iya. Kenapa neraka itu disifati Narun, ya, api? Ya karena identiknya dengan, ya, panasnya api. Disebut dengan neraka. Ya, awalnya Narun itu artinya api. Lalu diartikan juga neraka. Demikian. Nah, Narun ini juga mu'annas. Narun juga mu'annas Ummahat. Jadi ada beberapa pengecualian-pengecualian. Nah, di kitab ini nanti ada di halaman 24 dan 25, 34 dan 35 ada pengecualian-pengecualian. Baik. Sampai di sini fahim tuna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita langsung saja bahas ad-darsus sadis, ya. Pelajaran yang ke-6, ya, dengan menggunakan isim isyarah hadhihi. Ini, ya, untuk mu'annas. Baik. Ana akan bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Wahid Banu Hamidin Yasirin. Mumtaz, ya. Apa artinya Ummahat? Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah Hamid. Ini putranya Hamid. Ya, ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Ya, Ibnun itu adalah putra. Bintun adalah putri. Ya, ini masih susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Wahid isnan salasa. Ibnu Hamid wa bintu Yasirin Waqifatun. Mumtaz. Ya, Masya Allah. Apa artinya Ummahat? putranya Hamid duduk. Hamid duduk dan putrinya Mbak Yasir berdiri. Ya, putranya Hamid duduk dan putrinya Yasir waqifatun, berdiri. Nah, pertanyaannya kenapa waqifatun? Ya, bintu Yasirin. Waqifatun. Ada tak marbutohnya ya, Ummahat? Iya. Iya. Kan Yasir laki-laki. Karena di sini bintu menunjukkan perempuan. Oh, jadi yang berdiri siapa? Putrinya Yasir. Yasir, Mumtaz, Masya Allah. Jadi bintu Yasirin waqifatun, kenapa dia mu'annas? Karena yang berdiri bukan si Yasir, tapi siapa? Putrinya Yasir. Mumtaz, Masya Allah. Nah, ini
yang dibahas pada sore ini adalah mengidentifikasi muzakkar dan muannats lebih detail lagi, Ummahat. Jadi jangan sampai kita buat kalimat salah. Bintu Yasirin waqifun. Ya, padahal yang berdiri kan putri. Kalau putri muannats, maka berdirinya juga menjadi muannats. Ada tak marbutohnya seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Ana bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Man hadhihi. Man hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun. Ahia. La hiya tabibatun. Tabibatun, mumtaz. Kita bahas ya, Ummahat. Man hadhihi, apa artinya man hadhihi? Siapakah wanita? Siapa ini? Ya. Siapa ini? Karena hadhihi sudah otomatis pasti dia perempuan. Ya. Nah, maka dia otomatis perempuan, teman. Hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuan insinyur itu. insinyur? Iya, ini adalah saudarinya insinyur. Ya, saudarinya insinyur. Ya. Ahia aidan muhandisatun. Apa artinya? Apakah dia insinyur? Apakah dia? Dia itu hia ya. Hia itu adalah dia perempuan. Ya. Namanya di dalam bahasa Arab adalah domir, Ummahat. Domir itu kata ganti orang. Ya. Apakah dia, si saudarinya insinyur, aidon artinya juga, muhandisatun seorang insinyur dengan tambahan tak marbutoh karena dia perempuan. Ya. Maka jawabannya la. Iya tabibatun, artinya bukan tidak, dia seorang dokter. Tidak, dia adalah seorang tabibatun, dokter. Ya, ada tak marbutohnya di akhir. Berarti dia dokter perempuan. Nah, kita bisa jelas ya, perbedaannya jelas nih Ummahat nih. Ya. Al-muhandis dengan muhandisatun beda tuh ya. Nah, yang satu muzakkar, satu muannats ya. Tabibatun dia muannats ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Sayyaratu man hadhihi. Apa artinya, Ummahat? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudir. Artinya? Ini pimpinan. Mobilnya pimpinan. Ya jelas ya, mobilnya pimpinan. Mobilnya sedan ya, ada gambarnya tuh. Ummahat. Iya. Ya. Mobilnya sedan ya. Itu bedanya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia pimpinannya mobilnya yang bannya gede-gede gitu ya. Kalau di Arab ya, yang pimpinan itu ya mobilnya sedan ya. Masya Allah ya, saya Rasul Mudir. Naam. Kita lanjutkan Ummahat. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Ma hadhihi? Hadhihi mikhwatun.
Hazihi mikwatun. Masya Allah. Artinya apa, Ummahat? Apa ini? Apa ini? Setrika. Ya, Ini lalu jawabannya Ini ada ini adalah setrika. ini adalah setrika ya, bukan mie kuah, bukan. Ya, Kuah. mie goreng, mie kuah, bukan ya. Mirip tuh dengan bahasa Indonesia. Mikwatun. Iya, mikwatun. Ya, artinya setrika, bukan mie kuah, bukan ya. Ya. Nah, atau gosokan ya, kalau orang dulu bilang gosokan ya. Ya, pakai apa? Pakai areng ya. Areng, Ustaz. Areng. Kenapa? Iya pakai areng. Iya, pakai areng ya. Nah, kalau di pesantren itu buat ini ya, Ummahat. Buat goreng telur, Ummahat. Ya. Karena nggak ada penggorengan, ya. Pakai gosokan, ya. Ceplok telur, ya. Dari setrika, ya. Nah, mikwatun artinya adalah setrikaan, ya. Baik, kita lanjutkan, Ummahat, di halaman 34. Liman hadhihi Liman hadhihi li Khalidin. hazihi. Naam. Artinya, Milik siapa ini? Siapa ini? milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini Ini miliknya Khalid. miliknya Khalid. Ya. Nggak tahu nih, hadhihi ini kepada siapa ya? Sepeda mungkin, ya. Mungkin, gitu ya. Atau jam, atau yang berkaitan dengan barang-barang mu'annas, ya. Akibah, misalkan tas, dan lain sebagainya. Baik. Kita lanjutkan, Ummahat. Nah, di sini ada gambar sepeda, baru jelas nih. Ya. Ada rajatu Anasin hadhihi. Ada. Rojatu anasin hazihi. Ya. La hadhihi darajatu Ammarin. La. Hazihi rojatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadihi. Jadi Wa darajatu Anasin qadimatun. Wadah rojatu anasin Qadimatun mumtaz, Masya Allah. Artinya, Ummahat, ad-darajatu Anasin hadhihi. sepeda Anas. Apakah sepeda ini milik Anas? Begitu, Ummahat. Apakah sepeda? Nah, daraja artinya apa? Sepeda. Sepeda. Jangan salah baca, Ummahat, ya. Roknya bertasydid. Kalau roknya tidak bertasydid, artinya adalah tingkatan. Darajatun. Oh iya. Nah, jadi derajat. Nah, tahu derajatnya? Nah, Iya, iya. ya. Itu dalam derajat itu diambil serapan dari bahasa Arab, Ummahat. Darajatun artinya tingkatan. Ya, tapi kalau roknya bertasydid jadinya sepeda. Derajat. Derajatun. Ya. Jadi apakah sepeda ini milik Anas? La hadhihi darajatu Ammarin. Artinya apa, Ummahat? Bukan sepeda ini milik Ammar. Tidak ya jawabannya. Bukan, berbeda dengan tidak ya. La itu artinya tidak. tidak. Ya. Ini sepeda milik Ammar. Hadhihi jadidatun. Ma makna hadhihi jadidatun? Ini baru. Ini sepeda Ini baru. Ini sepeda yang baru. Jadidatun. Dia mu'annas. Karena kembali kepada sepeda. Ada tak? Nah. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Artinya apa nih? Dan sepedanya siapa Sepedanya ini? Anas lama. Qadimah. Qadimah artinya lama. Ya. Artinya lama. Pakainya qaf.
bukan kho. Ya, salah baca bahaya nih. Kalau kho artinya pembantu. Qadimah. Ya, jauh tuh. Kalau qadimatun artinya lama. Kalau qadimah artinya pembantu. Ya. Naam. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan Ummahat. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadihi Sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. iya Jamilatun jiddan. Masya Allah. Artinya apa nih Ummahat? Hadhihi sa'atu aliyin. ini Ini jam tangannya Ali. Ali. Ini Jam jam milik tangannya Ali. bagus sekali. Jam tangannya bagus sekali, Masya Allah. Ya, jam tangannya bagus sekali. Jamilah, jamilah jiddan. Bagus sekali. Indah sekali, cantik sekali. Sama ya, jamilah. Ya, seperti itu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Silakan. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Nah, artinya Ummahat. sendok Sendok dan panci ini. Hadhihi mil'aqatun ini adalah Sendok dan periuk. sendok. Wa hadhihi kidrun. Dan ini adalah Periuk. periuk. Panci. Periuk itu apa? Panci, wadah, kendi. Kendi. Iya. Kendi. Ya. Bukan Tanjung Priuk ya. Beda lagi. Itu Jakarta Utara tuh. Ya. Kampungnya Baik. Bu Juria. saya Ustaz. Oh, kampungnya siapa ini? Juria. Oh, Ibu Juria, Masya Allah. Ya, dari Tanjung Priuk ya, Masya Allah. Cuacanya luar biasa ya, Masya Allah. Iya, Ustaz. Dekat laut ya. Selain ke pelabuhan. Iya, pelabuhan ya. Baik. Di sini ada mil'aqah. Mil'aqah sendok. Kalau garpu. Apa bahasa Arabnya garpu, Mahat? Ya, syaukatun. Syaukatun artinya adalah garpu. Garpu. Iya. Syaukatun. Syaukah. Ya. Syaukah juga bisa diartikan duri. Ya. Syaukun ya bisa juga diartikan rindu. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kata syauk itu adalah sesuatu yang menyakitkan Ummahat. Sebagaimana seseorang yang rindu kepada orang tuanya, apalagi kepada Nabi Muhammad ya, itu sangat menyakitkan pasti. Ya, berharap ya. Nah, itu disebut dengan syaukah. Ya luar biasa ya, bahasa Arab itu mendalam sekali katanya. Ya, syaukah artinya garpu. Ya. Kalau makan daging biasanya pakainya syaukah ya sama sikin. Nah, tambahin ya. Sikinun. Apa artinya sikinun? Pisau. Ya bukan sikil ya, mohon maaf. Di sini sikin. Ya. Kalau sikil kaki ya, betul ya, Umar? Yes. Mohon koreksi kalau saya salah. Ya. Baik. Nah, kalau Ummahat makan lahem ya, biasanya pakai pisau tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Hah? Pisaunya kanan. Iya. Pisaunya kanan. Makannya tangan kiri gitu. Enggak usah. Makannya tangan kanan. Tetap kanan. Pisaunya kiri. Ya. Iya. Kalau kita ya, kalau
biasanya makan daging, pisaunya pakai tangan kanan dipotong, lalu tangan kanan mengambil garpu ya. Mengambil garpu. Tidak dengan para sahabat dan Nabi SAW. Di zaman itu makan daging sudah ada, gitu ya. Ya, mereka pakai pisau, habis itu pakai tangan Ummahat. Oh, diletakkan berarti. Iya, pisaunya buat memotong saja, memotong daging. Setelah itu pakai tangan makan itu, ya. Sebagaimana Nabi SAW makan itu, ya, lesehan ya, makan bareng dengan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardha. Sederhana, ya. Lalu apa gunanya garpu? Iya, makanya adanya mil'aqah saja, sendok. Karena sendok untuk apa? Memakan syurbah. Syurbah itu kayak kari ya. Zaman Nabi udah ada tuh syurbah. Syurbah itu kari atau kuah-kuahan gitu ya, bubur dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang disalahpahami oleh banyak orang. Oh, sunnah Nabi itu pakai 3 jari. Dia makan bubur pakai 3 jari. Gimana caranya? Ya. Nabi juga pakai sendok, Ummahat. Mil'aqah. Sendok udah ada di zaman Nabi. Ya, makanan yang berkuah itu Nabi pakai sendok. Ya. Dan ini yang harus diluruskan ya dalam memahami penggunaan ya tangan 3 jari ya. Harus diluruskan seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Wa hadhihi kidrun, dan ini adalah, nah baru dibahas tadi ya, wadah ataupun kendi ataupun periuk ya. Nah, kidrun ini mu'annas. Karena memang dari sananya, dari adat istiadat orang Arab, ya, banyak spekulasi bahwa kenapa kendi itu dia mu'annas, padahal nggak ada tak marbutohnya. Di antaranya adalah karena penggunaan kendi itu biasa digunakan untuk apa? Para wanita. Ya, menyimpan bumbu misalkan, atau mengangkut air itu pakai kendi. Para wanita yang ngangkut. Zaman dulu tuh. Kan air susah ya, zaman Nabi. Ya, padang pasir. Maka disimpan. Nah, itu adalah media wadah kulkas zaman dulu, Ummahat. Ya. Wadah kulkas zaman dulu. Kan belum ada kulkas ya. Jadi disimpan airnya di dalam sebuah kendi dari tanah liat. Ya, besoknya itu airnya dingin, Ummahat. Ya. Itu cara orang Arab dulu kalau ingin membuat air es ya, bukan es ya, air dingin, sejuk gitu ya. Iya, air sejuk seperti itu. Ya, baik. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Al-mil'aqatu fil qidri, sendok ada di dalam Panci atau kendi ya. Naam. Ya. Baik. Karena zaman dulu belum ada besi ya. Aluminium tuh belum ada, Ummahat. Ya, panci itu kan biasanya identik dengan apa? Dari bahan aluminium kan. Nah, panci tuh identiknya dengan aluminium ya. Besi ya, kita bicara besi. Dan besi belum ditemukan tuh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasak. Biasa digunakan itu dengan kendi ya. Besi biasa digunakan untuk apa? Berperang ya, berperang ya. Nah, kita lanjutkan. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadihi Apa artinya, Ummahat? ini sapi. Seekor sapi. Ini sapi tani. ini milik petani. Nah, ya, karena mentang-mentang ada gambar sapi ya, langsung ini seekor sapi. Oh iya, nggak apa-apa. Sapi betina. Ya,
Sapi betina. Jadi jawabannya hadhihi baqaratul fallahi, artinya ini adalah sapi betina peternak. Peternak. Peternak atau petani di dalam bahasa Arab sama ummahat, fallah juga. Allah. Ya. Fallah. Fallah di sini lamnya pakai tasydid loh. Ya. Jangan sampai fallahi. Jangan sampai tidak bertasydid. Karena kalau kita mendengar azan ada istilah hayya 'alal falah. Ya. Falah di sini bukan artinya petani. Marilah menuju para petani, bukan. Kemenangan. Hayya 'alal falah artinya marilah menuju kemenangan. Ya. Hanya kalau ada muazin bacanya hayya 'alal falah, nah itu pasti diketawain oleh orang Arab. Ya. Artinya marilah menuju para petani. Waduh, ini bahaya, ya. Karena bisa merubah arti antara yang bertasydid dan yang tidak bertasydid. Ya. Baqarah artinya sapi betina, kan ada ya surat yang kedua ummahat dalam Al-Qur'an. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Sapi betina. Kalau sapi jantan apa bahasa Arabnya ummahat ya? Sapi jantan. Oh, tinggal dihilangkan aja tuh tak marbutohnya jadi bakorun. Tidak. Iya. Nah, ini tambahan ya. Sapi jantan bahasa Arabnya adalah taurun Taurun. atau jamusun. Seperti kerbau. Kalau jamusun itu seperti kerbau tapi dia jantan. Karena antara sapi dengan kerbau mirip ya. Iya. Taurun sapi jantan atau jamusun. Ya. Taurun. Ya, saurun. Ya. Nah. Ya. Jadi sapi betina milik peternak atau petani. Ya. Lalu berikutnya ummahat, kita lihat pada baris terakhir. Hadza anfun wa hadza famun. Silakan dibaca sama-sama. Masya Allah. Ya. Hadza anfun wa hadza famun. Apa artinya ummahat? Ini telinga dan ini mata. Ini Anfun. hidung dan ini mulut. Hidung dan ini mulut. Iya. Siapa yang bilang telinga? Enggak ada gambar Iya, telinga. salah. Iya. Ya. Anfun itu artinya hidung. Hidung. Iya, ada gambar hidung kan? Nah. Iya. Wa hadza famun. Ya, dan ini adalah mulut. Mulut. Ya. Nah, kalau kumis. Karena kan kita penting juga nih tahu bahasa Arabnya yang berkaitan dengan hukum syariat ya. Kumis. Ada gambar kumis kan? Kita tulis ya. Syaribun. Syaribun artinya kumis. Syaribun. Iya. Dan apa hukumnya memelihara kumis? Sunnah. Hah? Sunnah? Kumis bukan, janggut yang sunnah. Ah, Kumis harus dipotong. syaribun itu sunnahnya di apa? Dipotong. Dipotong itu bukan dihabiskan ya. Nah, namanya ditaksir, ditipiskan. Ya, sunnahnya itu ditipiskan. Nah, kalau janggut bahasa Arabnya adalah lihyatun. Lihyatun. Artinya janggut. Ya. Memelihara janggut untuk laki-laki hukumnya sunnah.
Sunnah apa wajib? Wajib. wajib Apa ini wajib Nah, ini dia janggut? yang harus diperhatikan. Ya, terkait dengan hukum memelihara janggut, hukumnya wajib memelihara janggut umahat. Ya, adapun memanjangkan janggut hukumnya sunnah. Perhatikan nih, memelihara dan memanjangkan beda loh. Ya, memelihara umpama suami umat ada janggutnya, jangan dipotong, dirapikan, dipelihara, ya, itu wajib. Ketika sudah panjang segenggam, maka wajib dipotong, ya, segenggam tangan kita, ya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau lebih dari segenggam boleh, tapi yang dapat pahalanya segenggamnya itu, sunnahnya itu segenggam. Ya, dan dirapihkan. Namanya janggut itu jangan tidak dirapihkan, berantakan. Kan bukan bagian dari sunnah Nabi menjaga kebersihan ya. Iya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ya. Ada dua lagi nih. Ya, kita lanjutkan Ummahat. Halaman 35. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Nah, artinya apa Ummahat? Ini mata. Ini telinga dan ini mata. Iya, ini telinga dan ini mata. Dan ini mata. Mumtaz, Masya Allah. Perhatikan di sini kok nggak ada tak marbutohnya, dia pakainya hadhihi ya. Nah, ada kaidah nih. Mohon dicatat Ummahat. Kaidahnya, bagian anggota tubuh yang berpasangan maka menjadi mu'annas. Anggota tubuh yang berpasangan maka menjadi mu'annas. Maksudnya berpasangan ada dua. Misalkan telinga. Telinga ada berapa Ummahat? dua. Ada dua. Maka dia menjadi mu'annas. Hadhihi udhunun. Nggak boleh hadha udhunun. Salah. Hadhihi udhunun. Ya. Ainun. Mata. Mata ada berapa? Dua Ummahat. Itu kan Dajjal matanya satu. Ya, tidak benar. Dajjal juga matanya dua, cuma picek sebelah. Ya. Tetap ainun juga, matanya dua. Ya. Nah, makanya yang berpasangan itu anggota tubuh yang berpasangan dia mu'annah. Hanya anggota tubuh saja Umar. Sepatu kan berpasangan Ustaz. Apakah dia mu'annah? Tidak. Iya, sandal, kaos kaki, sarung tangan tidak mengikuti kaidah ini. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Dan ainun di sini ada gambar mata ya. Nah, dikit-dikit matanya satu ya, dibilangnya apa? Simbol Dajjal. Ini keliru ya Ummahat ya. Nggak ada tuh, dalilnya nggak ada. Ya, kalau ada simbol mata satu Dajjal nggak ada. Ya. Yang ada adalah simbol-simbol keagamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dianggap oleh Islam ya pengikut-pengikut dari Dajjal. Iya. Jadi kalau ada gambar mata belum tentu Dajjal. Ada gambar piramid katanya. Piramid itu simbol Dajjal. Enggak Ummahat, salah ternyata. Tidak demikian. Dalam syariat Islam tidak boleh cocok logi. Iya. Naam. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Silakan dibaca.
Wahaziyatun rijlun. Rijlun. Ya. Artinya Ini ini Dan tangan ini dan tangan dan ini kaki. iya, ini tangan dan ini kaki. Semuanya mu'anna. Alhamdulillah. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal. Alhamdulillah. Untuk tugas pada sore hari ini adalah Ummahat mencari satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, dari kosakata yang ada di halaman 35 antara udhunun, ainun, yadun, atau rijlun. Cari di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Contoh ya. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yadullahi maglulah. Ya. Bahwa tangan Allah itu terbelenggu kata orang-orang Yahudi. Yadullah ya. Kata yadu. Yadullah maglulatun. Maglulatun dia mu'annas karena ada yadun. Ya. Jadi Ummahat tinggal cari tuh rijlun ada dalam Al-Qur'an. Udhunun, ainun ada kok, yadun juga ada. Ya, satu saja, pilih salah satu. telinga, hidung, mata, kaki, Ya. antara 4 ini ya Ustadz ya, kosakatanya ya. Iya. Kalimat ayatnya ditulis. Oh. Yang dimana kalimat ayatnya itu ada kosakata pilihannya udhunun atau ainun atau yadun atau rijlun, bebas. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an. Nah, ini tugas terakhir Ummahat di bulan November. Karena pekan depan kita tidak ada tugas ya, pekan keempat insyaallah. Ya. Pahim tunan insyaallah? Pahim. Insyaallah. Baik. Maafi soal Ummahat, tidak ada pertanyaan. Ustadz, yang kemarin itu kan yang hamzah wasol itu kan kenapa alhamdulillah tidak termasuk dalam hamzah wasol yang pelajaran minggu yang kemarin? Baik ya. Alhamdulillah pada kata alhamdulillah begitu ya? Ya. Iya, karena dia bukan hamzah wasal, dia adalah alif dan lam. Oh. Kan kita sudah belajar tuh. Ya, coba dibuka kembali ya di halaman 19 ya. Ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Ya, kalau di buku bahasa Arab. Kalau di buku tajwid namanya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi dia bukan hamzah, tapi si alif. Si alif nih ya. Mirip dia si alif ini dengan hamzah. Ya. Mungkin dia bertetanggaan kali ya antara si alif dengan si hamzah gitu ya. Makanya siapa tadi yang bertanya? Ummu Azam ya, bukan? Ibu Ludia. Oh, Ibu Ludia salah manggil, ternyata si alif bukan si hamzah. Ya. Carinya tuh yang ada hamzahnya. Seperti banyak tuh dalam Al-Qur'an. Sudah diberikan contoh dan ada di status WA yang kita publikasikan, itu bisa dilihat ya Ummahat. Bagi yang menyimpan nomor admin bahasa Arab, nanti bisa dilihat postingan-postingannya yang sahih seperti apa. Seperti itu. Pahim tuna insyaallah? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Mungkin ini ya Ummahat yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam menuntut ilmu, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Hadza ma aqulu lakum. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz.